Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita mencoba mengatasi kegagalan dalam judul skripsi yang sering ditolak. Nah, di sini ada contoh, salah satunya tentang rancang bangun sistem informasi yang paling atas ya, rekrutmen karyawan di PT apa gitu ya, menggunakan metode waterfall. Ini judul yang standar biasa ada di program sistem informasi atau di teknik informatika. Nah, ketika judul ditolak ada beberapa alternatif ya. Memang sebagian mahasiswa ketika judul ditolak itu langsung mengganti judulnya 100%. Sebagian mahasiswa itu bisa dilakukan kalau memang kita benar-benar punya ide seperti itu, jelas judul penggantinya juga dipahami, isinya apa yang akan kita bahas di bab 4 itu kita paham, itu enggak masalah. Yang masalah itu kita ganti judul dengan judul yang tidak paham juga. Jadi nanti bisa ditanya atau membuat di bab 1 masalahnya apa, rumusan masalahnya apa, pusing lagi dan ditolak lagi. Nah, kalau pembimbingnya memang merekomendasikan harus ganti judul tentang anu, ya memang harus diikuti biar aman dan sentosa. Tapi kalau dosen pembimbing kita hanya mencoret ganti, coret ganti, nah itu berarti kita, menurut saya pribadi, jangan mengganti 100% dari judul kita, tapi kita memodifikasi judul itu agar berbeda pembahasannya, agar mungkin lebih unik atau lebih tinggi nanti isi pembahasannya. Contoh seperti ini. Ini bisa saja kalau yang sering dilakukan sebagian mahasiswa itu, kalau suruh ganti dari judul yang saya bacakan tadi, dari rancang bangun, diganti rekrutmen karyawannya. Jadi diganti menjadi contohnya jadi siakat sistem akademik, atau diganti malahan objeknya juga asalnya di kampus jadi di luar kampus, jadi sistem informasi inventory. Itu sah-sah saja bisa diganti seperti itu. Tapi saya sendiri berpendapat bahwa tidak selalu harus mengganti objek penelitian atau jenis aplikasi, tidak selalu. Ini juga bisa diganti, contohnya masih rekrutmen karyawan tapi menggunakan metode waterfall, ganti metode waterfallnya dengan metode-metode yang lebih baru. Beberapa metode yang baru itu ada Scrum, ada RAD, ya yang selain waterfall lah, tidak baru-baru amat juga nggak apa-apa. Yang penting biasanya perguruan tinggi itu berharap ada metode yang digunakan yang berbeda dari kakak-kakak kelasnya. Jangan sampai seragam dari dulu sampai sekarang waterfall terus. Jadi kapan mahasiswa punya wawasan yang lebih luasnya begitu. Jadi ya salah satu ya udah dua cara ya. Yang satu tadi rekrutmennya diganti aplikasinya, bukan jangan rekrutmen. Yang kedua ini metode waterfallnya ganti, itu harus baca teorinya tentang metode yang tadi saya sebutkan, RAD, Scrum, apa sih, apakah bisa diterapkan atau tidak. Terus kalau lebih enaknya lagi cari skripsi tentang itu. Contohnya kita mau pakai RAD, cari skripsi tentang RAD. Kalau mau Scrum, cari skripsi tentang Scrum. Apakah itu bisa dikaitkan dengan rekrutmen? Nah, lihat beberapa skripsi di Google juga banyak gitu. Ini juga judul-judul yang diketabah ini
dari Google juga, dan link-linknya ini masih tercantum ke link aslinya. Selanjutnya yang dirubah itu kata kunci yang rancang bangunnya. Misal diganti penerapan usability pada sistem informasi rekrutmen karyawan. Jadi usability itu sederhananya apakah aplikasi itu nyaman untuk digunakan, mudah untuk digunakan. Nah itu sebagai gambarannya usability ditulisnya itu. Usability itu sebenarnya bisa membuat skripsi tanpa membuat aplikasi. Bukan hanya skripsi, tesis juga kalau mau bahas usability bisa tanpa membuat aplikasi. Tapi usability itu digunakan untuk menilai web yang sudah orang lain buat, yang sudah online. Bisa juga menilai aplikasi-aplikasi lain yang sudah orang lain buat. Kita nilai melibatkan responden. Responden itu beberapa orang yang kita pilih untuk menilai, menceklis berdasarkan checklist atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tentang usability. Ada referensinya. Kalau kesulitan, cari referensi dan skripsi tentang usability. Nah, bisa juga contohnya gini. Yang barusan itu berarti bisa usability itu diterapkan pada web yang sudah orang lain buat. Tapi kalau kampus mewajibkan kita membuat aplikasi, berarti kita buat aplikasi, kita lakukan tes usability. Kalau kebanyakan itu ada black box testing, nah kita pakai tes usability testing berarti. Oke. Ada lagi kalau menerapkan model AIC model Attract, Inform, Community. Ini awal mulanya digunakan untuk mengetahui web dakwah itu internasional, web organisasi Islam seberapa bagus, seberapa mampu memobilisasi massa, memberikan daya tarik ke para pembaca web untuk bergabung dalam aktivitas dakwah organisasi tersebut. Nah, ini bisa diterapkan tidak hanya dalam organisasi Islam, dalam bisnis juga bisa. Jadi ketika user atau pembaca membaca web kita atau apakah mereka akan tertarik atau tidak, seberapa besar tertariknya, apakah mereka hanya membeli atau ikut berbisnis. Nah, itu pakai AIC model. Kebetulan saya meneliti AIC model, ada beberapa referensi yang saya miliki. AIC model, terus tadi usability, ada juga contohnya BMC, Business Model Canvas, penerapan Business Model Canvas pada sistem informasi rekrutmen karyawan. Sistem informasi juga bisa diganti pada aplikasi rekrutmen karyawan. Itu bisa saja seperti itu. Jadi di Business Model Canvas, bagi yang belum tahu, itu mirip SWOT, analisis SWOT. Jadi apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi itu. Kalau BMC itu contohnya apa yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang akan kita buatkan aplikasinya, apa yang belum. Nah, itu ada analisis bisnis modelnya. Nah, itu juga bisa tahu kalau kita mencari referensi tentang BMC. Dan jangan lupa lagi mencari referensi dalam bentuk skripsi BMC model, bisnis model canvas, begitu teman-teman. Jadi 3, bisa waterfallnya yang diganti, bisa rekrutmennya diganti, itu berarti ganti aplikasinya ya. Sekup aplikasinya atau objek penelitiannya berarti diganti karena aplikasinya juga diganti. Terus waterfall
metode waterfallnya diganti, atau rancang bangun sistemnya, rancang bangunnya diganti, itu keywordnya itu diganti ya. Jadi ada 3 penggantian untuk judul seperti ini juga. Begitu teman-teman. Kalau contohnya metode waterfallnya diganti, terus rancang bangunnya diganti jadi menjadi contohnya tadi penerapan AIC model pada sistem informasi rekrutmen, berarti aplikasinya tetap. Judul tentang aplikasi yang akan kita ajukan tetap tentang rekrutmen karyawan. Hanya ada embel-embelnya yang berbeda, dan itu harus jelas nanti di rumusan masalah dan batasan masalahnya disebutkan. Begitu. Kalau lihat skripsi orang lain itu lihatnya minimal pertama bab 1-nya, yang kedua bab 4-nya seperti apa sih. Memang selayaknya kita membaca bab 3, tapi kadang-kadang skripsi di bab 3 juga hanya basa-basi saja, seperti definisi-definisi yang ada di bab 2. Wawancara adalah bukan wawancara dilakukan kepada siapa. Nah, itu yang menurut saya keliru itu. Begitu. Jadi bisa fokus ke bab 1, bab 4 saja. Kalau ada waktu silakan baca bab 2, bab 3-nya. Itu teman-teman, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.